Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aksi Sandi selaku anggota kelompok pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pembimbing Ibu Kurota Ayun SSI MSI. Baik, kali ini kelompok kami akan membahas materi pada bab 3 cacing, yaitu cestoda. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Aksi Sandi Nastiti. Lalu materi kedua akan dibawakan oleh Altafren Wijaya, dan pemateri ketiga akan dibawakan oleh Naila Bunga Maharani. Kita akan membahas tentang cacing terlebih dahulu. Jadi cacing dalam istilah umumnya itu disebut sebagai helminths. Itu adalah hewan yang multiseluler atau selnya banyak. Dia terdiri dari sel-sel yang saling melakukan fungsinya bersama-sama, sehingga cacing ini dikatakan sebagai hewan yang multiseluler. Nah, untuk bentuknya sendiri, cacing ini berbentuk simetris bilateral. Artinya, jika dibelah, maka kedua bagian tubuhnya akan menyerupai bayangannya pada cermin. Nah, di sini ada dua filum, yaitu filum Platyhelminthes dengan kelas yang dibagi menjadi dua, ada kelas Cestoda dan juga kelas Trematoda. Lalu yang kedua ada filum Nemathelminthes dengan kelas Nematoda. Nah, pada kelas Nematoda ini, cacing beberapa spesiesnya banyak yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Selanjutnya di sini ada morfologi filum Platyhelminthes dan filum Nemathelminthes. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu dari filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini dia bentuknya pipih seperti pita atau daun. Dia juga bereproduksinya secara hermafrodit, artinya dia punya dua organ kelamin yang dua-duanya itu berfungsi secara penuh. Ada yang kelaminnya jantan ataupun juga betina. Nah, karena dia belum punya usus atau ususnya itu belum sempurna, makanya alat pencernanya itu dikatakan tidak sempurna atau tidak ada. Dan dia juga tidak punya rongga tubuh. Kemudian untuk filum Nemathelminthes, dia bentuknya silindris memanjang, kemudian dia bereproduksinya sudah terpisah ya, alias ada yang jantan dan ada juga yang betina. Kalau yang filum Platyhelminthes tadi kan dia organ kelaminnya ada dua. Kalau Nemathelminthes dia udah terpisah nih, ada yang jantan dan juga ada yang betina. Lalu dia ususnya juga sudah sempurna, artinya dia punya mulut untuk memasukkan makanan dan juga anus untuk mengeluarkan sisa-sisa hasil pencernaan. Selain itu dia juga punya rongga tubuh. Lalu kita masuk ke morfologi kelas Cestoda dan juga kelas Trematoda. Untuk kelas Cestoda ini dia memiliki tubuh yang bentuknya seperti pita dan bersegmen. Dia ada sekat-sekatnya. Lalu dia bereproduksi secara hermafrodit. Kepalanya mempunyai alat isap atau saker untuk memasukkan makanan dan menempelkan diri pada dinding organ, misalnya kayak kepada dinding hospes. Terus dia juga punya kait atau hooks untuk memperkuat pelekatan cacing pada organ tubuh hospes tersebut. Dia tidak punya usus dan juga rongga tubuh. Sementara itu untuk kelas Trematoda, dia tubuhnya berbentuk daun, tidak memiliki segmen. Kalau yang Cestoda tadi dia bersegmen ya, dia ada sekat-sekatnya. Kalau Trematoda ini dia tidak bersegmen. Terus dia berkembang biak atau bereproduksi secara hermafrodit, mempunyai alat isap, tapi dia tidak punya kait. Jadi punya alat isap aja, nggak punya kait. Ususnya juga belum sempurna, dan dia tidak punya anus serta rongga tubuh. Ini ada contoh gambar dari Nemathelminthes dan juga Platyhelminthes. Nemathelminthes tadi kan kita ketahui bahwa bentuknya silindris memanjang. Kemudian juga tentunya dia punya rongga tubuh. Sementara Platyhelminthes dia bentuknya pipih ya, kayak pita atau daun. Terus dia juga tidak punya rongga tubuh. Berikutnya di sini ada tempat hidup cacing yang kami kelompokkan berdasarkan kelasnya. Nah, berdasarkan kelasnya, pertama ada Trematoda dewasa. Trematoda dewasa itu dia hidupnya ada yang di usus, ada yang di jaringan paru hospes, dan beberapa lainnya hidup di dalam pembuluh darah. Nah, hospes ini adalah tempat parasit hidup dan berkembang. Selain itu juga Trematoda perlu siput sebagai hospes perantara. Hospes perantara itu dimana parasit tumbuh dalam bentuk infektif, berarti parasitnya sudah siap untuk menginfeksi, lalu ditularkan ke hospes lainnya. Lalu yang kedua ada Cestoda dewasa, di mana dia hidupnya itu di dalam usus penderita. Nah, untuk larvanya sendiri, dia hidup di berbagai jenis organ dan jaringan yang menjadi hospes perantara untuk cacing tersebut.
Yang ketiga ada nematoda. Nematoda itu hidupnya ada di usus, darah, saluran limfe, atau ada di dalam jaringan subkutan. Nah, untuk larvanya sendiri, itu harus hidup dan berkembang di dalam tubuh nyamuk atau invertebrata. Nah, ini kita tampilkan bentuk contoh dari trematoda, cestoda, dan juga nematoda. Selanjutnya ada cestoda. Cestoda ini umumnya punya bentuk yang mirip seperti pita, pipi dorsoventral yang tersusun atas banyak ruas atau segmen. Nah, karena dia bentuknya seperti pita dan pipih, maka kebanyakan orang menyebut cestoda ini sebagai cacing pita. Dia juga ukurannya bervariasi, ada yang ukurannya milimeter sampai juga dengan meter. Cestoda ini bersifat parasit karena dia menyerap sari makanan dari usus manusia dan dapat terinfeksi saat makan daging yang matangnya itu tidak sempurna. Bisa kita lihat di sini ada struktur tubuh cestoda. Yang pertama ada kepala atau scolex. Nah, di bagian kepala ini dia punya saker. Sakernya ini untuk melekatkan tubuh ke dinding hospes. Nama sakernya itu sendiri disebut sebagai rostellum. Yang ada di bagian atas kepalanya itu namanya rostellum. Lalu hook atau pengkaitnya dia mendukung rostellum untuk dapat mengikat atau menempel ke dinding inang. Lalu ke bawah sedikit ada bagian neck atau leher. Lalu ke bawah lagi ada immature procotid. Dia adalah segmen yang mengandung alat reproduksi jantan yang belum bisa dibedakan dengan betina. Lalu ada mature procotid. Nah, dia sudah bisa dibedakan antara jantan dan betinanya. Dan yang terakhir ada gravid procotid. Dia mengandung uterus yang penuh dengan telur cacing yang ada di tanda panah hijau. Itu kalau kita perbesar, maka bisa terlihat di situ ada bagian uterus dan juga kelenjar telur procotid. Dia mengandung uterus yang penuh dengan telur cacing yang ada di tanda panah hijau. Itu kalau kita perbesar, maka bisa terlihat di situ ada bagian uterus dan juga kelenjar telur atau yolk gland. Selanjutnya kita ke bentuk scolex cestoda. Tadi ingat ya kalau scolex itu berarti kepala. Jadi bentuk kepala dari cestoda. Nah, ini kita ambil dari berbagai macam spesies cacing. Yang pertama ada Taenia soleum. Dia adanya di dalam usus manusia dan dibawa oleh babi. Nah, kita lihat di situ ada 4 batil isap atau 4 saker. Di situ terlihat bulutannya itu ada 4. Lalu ada 2 baris kait atau hook. Selanjutnya ada Taenia saginat atau cacing pita sapi yang menginfeksi usus manusia karena dia mengkonsumsi daging sapi yang sudah terkontaminasi. Nah, kita lihat di situ ada 4 batil isap dan tidak ada kaitnya. Yang ketiga ada Hymenopletis nana. Dia ada di dalam usus tikus dan manusia. Ini yang paling sering terkena adalah anak-anak ya. Ada 4 batil isapnya dan 20-30 kait atau hook. Lalu ada Hymenopletis diminuta. Dia adalah cacing pita tikus, hidupnya ada di usus tikus dan juga manusia. Ada 4 batil isap dan dia tidak memiliki kait. Selanjutnya ada Diphyllobothrium latum yang menyerang manusia melalui inang katak dan ikan. Dan yang terakhir ada Echinococcus granulosus. Dia ada di dalam usus anjing. Di sini gambarnya adalah bentuk larvanya. Dia punya 4 batil isap dan juga 30-36 kait. Selanjutnya kita masuk ke segmen matang cestoda atau yang sering disebut sebagai mature segment. Kita masuk ke segmen matang cestoda atau yang sering disebut sebagai mature segment cestoda. Di sini ada 3 gambar. Gambar pertama ada Hymenopletis nana. Dia punya uterus yang ditunjukkan oleh nomor 1. Itu dia bentuknya seperti kantung ya. Lalu lubang genitalnya yang ditunjukkan nomor 2 di bagian lateral. Artinya dia menuju keluar. Lalu dia juga memiliki testis 3. Nah, yang satu letaknya berjauhan dari testis 2 dan juga 3. Untuk gambar kedua ada Hymenopletis diminuta. Dia bagiannya sama saja seperti gambar pertama Hymenopletis nana. Cuma mungkin yang membedakan adalah di bagian testisnya. Di testis nomor 2 itu dia letaknya agak sedikit berjauhan daripada testis yang di gambar pertama. Di gambar ketiga yang ditunjukkan oleh huruf C, ini adalah Diphyllobothrium latum. Dia memiliki uterus yang melingkar yang ditunjukkan oleh nomor 1. Lalu dia lubang genitalnya ada di pertengahan segmen yang ditunjukkan oleh nomor 2. Yang bentuknya seperti corong itu adalah lubang genital ya.
dan testisnya itu berbentuk folikel-folikel kecil, ada di samping kanan dan juga kiri. Selanjutnya ada segmen terakhir, yaitu segmen grafit, di mana pada segmen ini sudah dipenuhi oleh telur cacing pita. Gambar pertama yang ditunjukkan huruf A itu ada di Philobothrium latum. Dia uterusnya melingkar, lalu lubang tabung uterusnya terbuka di permukaan. Lalu gambar 2 ada Hymenolopis diminuta. Dia memiliki uterus yang berlobus dengan kantung telur. Berlobus artinya dia memiliki bagian-bagian ya, atau lubang-lubang. Yang ketiga ada Hymenolopis nana. Dia uterusnya juga sama berlobus, tapi kantong telurnya bentuknya melintang. Selanjutnya yang keempat ada Taenia solium. Dia uterusnya bercabang-cabang, lalu dia lateral, artinya dia mengarah ke arah luar. Dan yang terakhir ada di Philidium caninum. Uterusnya mirip jala atau retikuler, dan telurnya itu sudah berada di dalam kantung. Di sini ada di Philobothrium latum, atau yang sering disebut sebagai cacing pita ikan atau fish tapeworm. Dia hidupnya ada di usus halus atau ileum. Nah, di Philobothrium latum ini bisa menyebabkan diphyllobothriasis atau infeksi usus karena cacing pita ikan. Misalnya karena mengkonsumsi ikan mentah atau setengah matang yang sudah terkontaminasi cacing pita, akhirnya bisa menyebabkan infeksi usus. Lalu apa saja anatomi dan morfologinya? Nah, di sini ada bagian scolex atau bagian kepalanya. Dia mirip sendok dan tidak mempunyai rostellum atau kait, jadi dia tidak bisa menempel pada dinding inangnya. Lalu yang kedua ada lehernya. Lehernya itu lebih panjang dari ukuran scolexnya dan dia tidak memiliki segmen. Nah, tadi kita ingat bahwa segmen itu adalah ruas-ruas. Nah, contohnya seperti di gambar yang warna krem ini atau oranye, dia kan ada garis-garisnya. Nah, itu namanya segmen. Lalu ada proklotid. Proklotidnya itu bagian badannya, dia punya 3.000 sampai 4.000 buah segmen. Nah, proklotid ini dia bentuknya melebar ya. Lalu ada segmen matur atau mature segment, ditunjukkan oleh huruf B. Segmen matur ini dia berisi alat reproduksi jantan dan juga betina. Di dalam segmen matur itu terdiri dari uterus, testis, dan juga ovarium. Ovarium ini dia tampak melingkar di bagian tengah segmen. Lalu bisa dilihat untuk uterus dan testisnya ada di nomor 1 dan juga 2. Sementara itu untuk terminal segmen, dia bagian paling ujung segmen yang mengerut karena kosong. Dan dia sudah tidak berisi telur karena sudah dikeluarkan bersama tinja penderita. Makanya di bagian paling ujung segmennya itu mengerut karena sudah tidak ada isinya. Selanjutnya kita masuk ke daur hidup dari Philobothrium latum ini ya. Jadi dia melibatkan satu hospes definitif, yaitu berupa manusia, anjing dan juga kucing, dan 2 hospes perantara yang berupa Cyclops dan juga ikan. Cyclops ini dia golongan krustasea udang-undangan. Nah, jadi telur cacing akan dikeluarkan bersama tinja dari tubuh hospes. Gambar yang ditunjukkan oleh huruf A itu berupa telur cacingnya. Jadi nanti telur cacingnya ini yang ada di air akan menetas menjadi larva Corasidium yang ditunjukkan oleh huruf B. Lalu larva Corasidium ini nantinya akan dimakan oleh Cyclops. Setelah itu 3 minggu di tubuh Cyclops, dia akan berubah jadi larva Procercoid yang ditunjukkan oleh huruf C. Nah, Cyclops yang tadi dimakan ikan, dia akan berubah menjadi larva Plerocercoid yang ditunjukkan oleh huruf D. Ikan yang sudah terinfeksi oleh larva Plerocercoid nantinya kalau misalnya dikonsumsi oleh manusia, maka dapat menyebabkan manusia tersebut menjadi terinfeksi. Apa yang terjadi kalau sudah terinfeksi? Nah, hal tersebut akan menyebabkan gangguan gastrointestinal atau gangguan pada sistem pencernaan yang dapat menyebabkan terjadinya defisiensi B12, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan tinja penderita untuk menemukan telur cacing itu ada di mana. Selanjutnya dapat diobati dengan praziquantel, niclosamid, dan juga tabrin untuk memberantas si cacingnya tersebut. Nah, untuk pencegahannya kita bisa menjaga agar lingkungan perairan itu tidak tercemar oleh tinja manusia yang nantinya bakal menyebabkan infeksi. Berikutnya ada sparganosis, yaitu infeksi pada manusia yang disebabkan oleh larva Plerocercoid atau Sparganum di Philobothrium mansoni. Dia bisa menularkan melalui air minum yang mentah misalnya.
air minum tersebut ternyata mengandung siklops yang infektif atau yang sudah terinfeksi. Atau kita juga bisa makan makanan hewan yang mengandung parasitoid yang hidup. Untuk diagnosis ini hanya dapat ditegakkan jika ditemukan larva cacing di dalam jaringan yang terinfeksi. Nah, misalnya ada larva mati dan rusak, nah dia ada di jaringan organ. Karena dia merupakan benda asing, otomatis hal tersebut akan memicu reaksi lokal atau gejala sistemik. Misalnya ternyata ditemukan larvanya itu berada pada mata. Nah, gejala yang akan ditimbulkan oleh mata tersebut, misalnya matanya akan bengkak, lalu demam juga bisa, ada nyeri otot atau ptosis, atau kelopak matanya turun satu. Untuk pengobatannya sendiri dapat dilalui dengan cara pembedahan. Jadi sesuai dari gambar ya, disitu kan ada cacing yang ada di bawah kulit si penderita. Maka untuk pengobatannya, cara satu-satunya adalah dengan pembedahan. Jadi dibedah cacingnya, kulitnya lalu cacingnya dikeluarkan. Oke, selanjutnya adalah saya yang akan menjelaskan. Pertama-tama, apa itu Taenia solium? Taenia solium adalah cacing mita babi yang tersebar luas di seluruh dunia dan endemis di beberapa daerah di Indonesia seperti Irian Jaya, Bali, dan Sumatera Utara. Cacing ini hidup di manusia sebagai host definitif dan dalam bentuk larva, atau nama ilmiahnya itu adalah Cysticerus cellulosae, di dalam jaringan dan organ babi sebagai host perantara. Oke, lanjut. Taenia solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2-3 meter. Di dalam manusia, cacing ini dapat hidup sampai 25 tahun lamanya. Nah, untuk anatomi dan cacing dewasa Taenia solium itu memiliki anatomi dan morfologi yang khas, dengan kepala bulat yang dilengkapi dengan alat isap dan rostrum, lalu ada leher yang pendek, dan juga di sekujur badannya itu ada segmen proklotid dengan lubang genital. Oke, di situ udah saya paparkan gambarnya. Rostrum itu ada di bagian atas, bagian kepala ini namanya itu scolex, guys. Di atas itu ada di bagian kepalanya itu ada rostrum yang bagian atas dilingkari dengan dua baris kait atau rows of hook. Lalu ada suckers, itu ada gambarnya suckers atau alat isap. Nah, itu. Lalu di bawah itu scolex ada leher. Oke, kita lanjut ke telurnya. Telur Taenia solium ini atau cacing mita babi berbentuk bulat dengan kulit yang tebal dan memiliki garis radial. Nah, lanjut. Untuk daur hidupnya ini manusia sebagai host definitif dan babi sebagai host perantara. Manusia terinfeksi dengan memakan daging babi yang mengandung larva Cysticerus cellulosae. Di dalam tubuh manusia, larva ini berkembang menjadi cacing dewasa. Telur cacing dilepaskan bersama tinja dan dapat menginfeksi babi, membentuk larva Cysticerus cellulosae di dalam jaringan dan organ babi. Lanjut kepada infeksi pada manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan gejala ringan seperti gangguan pencernaan, diare, dan anemia. Oke, kita lanjut ke dalam diagnosis Taenia solium. Dalam diagnosis ini, kalau menemukannya telur cacing pada waktu pemeriksaan tinja penderita, itu tuh kita tuh tidak dapat menentukan spesies apa yang ada di dalam penderita tersebut karena telur Taenia solium dan Taenia saginata itu agak sama persis, jadi susah untuk membedakannya. Jadi untuk diagnosis pastinya itu Taenia solium ditegakkan jika ditemukan cacing dewasa atau segmen atau scolex Taenia solium yang khas bentuknya pada tinja penderita atau pada waktu dilakukan pemeriksaan darah perianal. Jadi itu adalah diagnosis yang pastinya. Nah, untuk pengobatan Taeniasis dinyatakan berhasil jika ditemukan scolex cacing. Obat cacing antelmintik yang bisa digunakan untuk mengobati Taenia solium antara lain adalah itu ada praziquantel, niclosamide, lalu ada mebendazole dan albendazole. Untuk takarannya, praziquantel itu ada dengan untuk dosisnya. Untuk praziquantel itu dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan. Lalu untuk niclosamide itu sebesar 2 gram untuk orang dewasa dan 50 mg per kilogram berat badan untuk anak. Oke, lanjut untuk pencegahan infeksi Taenia solium. Itu
meliputi pengobatan penderita, pengawasan terhadap daging babi, masak daging babi dengan baik atau ya dengan panas lah, jangan setengah matang atau gimana pun, lalu menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari penggunaan tinja manusia terhadap pakan babi. Lalu untuk lengkapnya, itu pengobatan penderita ini untuk menghilangkan sumber infeksi dan mencegah terjadinya autoinfeksi dengan larva cacing. Nah, ini untuk memasak daging babi itu sampai di atas 50 derajat Celcius selama 30 menit untuk membunuh sisa larva cacing yang terdapat di dalam daging. Oke, lalu kita sekarang ke sistiserkosis. Pertama-tama, apa sih itu sistiserkosis? Sistiserkosis itu adalah infeksi larva Taenia solium pada manusia yang disebut Cysticerus cellulosae atau larvanya dari Taenia solium. Infeksi dapat terjadi jika manusia tertelan telur Taenia solium atau dia memakan daging dari babi dan di dalam daging itu belum dimasak secara matang. Jadi masih ada larva dari Taenia solium atau nama ilmiahnya itu adalah Cysticerus cellulosae. Lalu ada yang kedua itu ada tempat infeksi. Tempat infeksi sistiserkosis dapat terjadi di semua organ tubuh. Jadi infeksi itu dapat terjadi di semua organ tubuh. Namun kebanyakan itu biasanya cukup banyak tuh ada di otak dan otot bergaris, dan larva paling sering ditemukan di otot bergaris. Nah, lanjut kita sekarang ke manifestasi klinis sistiserkosis. Untuk manifestasi klinis ini tergantung tempat. Sistiserkosis otak dapat menyebabkan gangguan motorik, sensorik, dan gangguan mental. Lalu apabila di mata, itu dapat menyebabkan nyeri, gangguan penglihatan, dan bahkan kebutaan. Di otot jantung dapat menyebabkan takikardi, sesak napas, dan gangguan irama jantung. Oke, lalu itu ada diagnosis sistiserkosis. Diagnosis ini dapat dilakukan melalui biopsi nodul jaringan atau pemeriksaan radiologi jika terdapat klasifikasi kista. Sistiserkosis mata penderita dapat diperiksa dengan oftalmoskop, sedangkan pemeriksaan serologi seperti fiksasi, komplement hemaglutinasi, dan tes intraoktan dapat digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis sistiserkosis. Dapat digunakan dalam membantu menegakkan diagnosis sistiserkosis. Lalu untuk pengobatannya, itu dilakukan dengan albendazole atau praziquantel. Untuk dosisnya, albendazole diberikan dengan 2 kali 400 mg selama 8-30 hari, sedangkan praziquantel diberikan dengan 50 dosisnya itu 50-100 mg per kilogram berat badan per hari selama 30 hari. Reaksi alergi dapat diobati dengan kortikosteroid. Lalu apabila terdapat sistiserkosis pada mata, itu harus diatasinya dengan pembedahan, sedangkan sistiserkosis yang terdapat dalam jaringan otak dapat ditangani dengan pembedahan jika hanya terdapat satu kista saja di dalam otak yang lokasinya memungkinkan untuk dilakukan pembedahan. Jadi apabila terdapat sistiserkosis yang di mata atau yang di otak itu nggak bisa pakai obat karena itu sudah mungkin terlalu susah untuk digapai. Jadi kita tuh harus membedahnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengobatan dan pencegahan. Sepertinya untuk pengobatan di slide sini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke pencegahan. Untuk pencegahannya itu, yang pasti semua penderita Taenia solium harus diobati dengan baik agar tidak terjadinya infeksi atau sistiserkosis. Jadi selanjutnya itu adalah untuk kebersihan perorangan ataupun kebersihan lingkungan itu harus selalu dijaga. Supaya itu tidak tercemar dengan tinja-tinja yang sudah diinfeksi oleh larva-larva dari Taenia solium. Oke, sekarang masuk ke Taenia saginata. Taenia saginata ini atau yang bisa kita kenal dengan cacing pita sapi. Ini tuh kalau dewasanya menyebabkan infeksi pada manusia yang namanya tuh Taenia saginata. Jadi kalau dia sudah menginfeksi manusia itu namanya Taenia saginata. Untuk penyebarannya itu ya komplosif dan dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Larva cacingnya itu bernama Cysticerus bovis. Umumnya Cysticerus bovis itu tidak menyebabkan infeksi pada manusia. Jadi itu hanya menginfeksi kepada herbivora saja seperti sapi atau kerbau dan lain-lain. Lalu untuk cacing dewasa Taenia saginata ini, kalau cacing pita sapi di dalam tubuh manusia, cacing dewasa ini hidup di dalam usus halus. Usus halus di bagian atas dan manusia dan dapat bertahan hidup hingga 10 tahun.
Anatomi morfologi cacing dewasa ini meliputi kepala atau bagian skoleks, leher, dan segmen-segmen tubuh. Kepala cacing berbentuk segi empat dengan alat isap atau saker. Tetapi di sini tuh dia tuh nggak punya rostrum, dan juga dengan kait-kaitnya itu nggak punya. Tapi segmen-segmen tubuhnya itu bisa panjang banget. Segmen-segmen tubuhnya itu bisa sampai 2000 buah. Dengan segmen grafia dilepaskan satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke telur. Untuk telurnya ini tuh dia sama kayak punya Taenia solium, kayak tetap bulat dan juga tetap luarnya keras. Ini benar sama persis deh pokoknya. Tapi dia ini hanya infektif pada sapi. Lalu kita masuk ke daur hidup. Untuk daur hidupnya itu manusianya sebagai hospes definitif. Lalu yang perantaranya itu atau hospes perantaranya itu sapi atau kerbau. Jadi untuk infeksi pada manusia itu hanya terjadi apabila manusia itu memakan daging kerbau atau sapi yang kurang matang. Tapi yang di dalam dagingnya itu ada larva dari Taenia saginata atau Cysticerus bovis yang bisa itu menyebabkan infeksi lah kepada tubuh manusia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelainan jaringan. Kelainan jaringan ini disebabkan oleh Taenia saginata biasanya ringan, kayak gak terlalu berat lah. Namun, ini tuh dapat menimbulkan keluhan seperti rasa tidak enak pada perut, mual muntah, dan diare. Yang ini tuh mengganggu aktivitas hidup manusia. Pada kasus yang jarang terjadi, jumlah cacing dewasa yang besar di dalam usus dapat menyebabkan pembuntuan atau obstruksi usus yang dapat mengakibatkan ileus. Diagnosis pasti Taenia saginata itu dapat ditetapkan dengan menemukan cacing dewasa, potongan segmen cacing atau kepala cacing. Oke, sekarang kita masuk ke pengobatan dan pencegahan. Untuk pengobatan ini sebenarnya bisa digunakan untuk obat-obat yang berguna atau efektif kepada Taenia solium. Karena jenis cacingnya masih sama, Taenia. Jadi untuk obat-obatan untuk Taenia solium dapat digunakan untuk mengobati Taenia saginata. Pencegahan Taenia saginata mengikuti prinsip yang sama dengan pencegahan Taenia solium, seperti mengobati penderita dan memasak dagingnya sapi itu hingga matang. Jadi kalau makan tuh jangan setengah matang, itu tuh nggak baik. Ntar bakteri-bakteri di dalam atau cacing seperti ini yang hidup itu bisa menginfeksi tubuh kalian. Lalu serta untuk menjaga kebersihan makan ternak agar tidak terkontaminasi dengan tinja manusia. Untuk makanan-makanan ternak sapinya dan ternak kerbaunya itu harus bersih, nggak boleh terinfeksi, harus higienis seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke cacing pita anjing atau nama ilmiah itu adalah Echinococcus granulosus. Jadi ini tuh namanya cica pita anjing. Untuk ini tuh cacingnya itu banyak dilaporkan di seluruh dunia, terutama di daerah peternakan sapi dan domba. Echinococcus granulosus lebih banyak dijumpai di daerah seperti subtropis dibanding dengan daerah yang tropis. Oke. Untuk hospes definitifnya itu cacing ini adalah anjing. Lalu untuk hospes perantaranya manusia. Tapi di dalam manusia ini hanya dapat dalam bentuk kista atau hidatitis atau hidatidosis seperti itu. Nah, ini tuh kita masuk ke penjelasan tentang anatomi dan morfologi. Anatomi dan morfologi Echinococcus granulosus meliputi skoleks atau bagian kepala dan leher dan segmen tubuh. Skoleks memiliki alat isap atau saker dan rostrum dengan kait yang tersusun melingkar. Jadi sama seperti Taeniasis solium. Dia itu punya rostrum dan punya kawat-kawat yang melingkar. Lalu dalam segmen-segmen tubuh ini terdiri dari segmen imatur, matur, dan grafit. Itu udah saya paparkan gambarnya. Itu ada sakernya, ada skoleksnya, ada imaturnya, ada maturnya. Dan untuk yang bagian terbesar itu ada di grafit proklatid. Untuk bagian dari imatur sampai ke grafit proklatid itu namanya stabila
atau apa gitu. Saya agak lupa. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke telur dan larva. Untuk telur ini sama seperti taenia yang lainnya, kayak berbentuk ovovivid, ya bulat, terus bagian luar keras. Dan ini hanya infektif untuk hewan-hewan herbivora atau domba, kambing, sapi, dan kuda. Namun di telur ini, di dalam telur terdapat embrio yang mempunyai 3 pasang kait dan manusia yang bertindak sebagai host perantara. Oke, itu. Lalu untuk larva di dalam tubuh manusia atau host perantara ini, cacing yang termakan akan tumbuh menjadi larva hidatid atau hidatid larva. Tapi hidatid larva ini tuh dia tuh di dalam tubuh manusia nggak bisa berkembang menjadi cacing dewasa, jadi ya cuma menjadi larva doang. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke daur hidup. Untuk daur hidup Echinococcus granulosus ini ada 2 macam hospes. Yang pertama ada hospes definitif, itu adalah tempat hidup cacing dewasa. Itu melibatkan anjing, serigala, seperti itu. Dan untuk hospes perantara itu ada 2, yaitu ada herbivora dan juga ada manusia. Atau seperti herbivoranya itu seperti domba. Tadi tuh manusia dapat menjadi hospes perantara jika telur cacing infektif tertelan. Misalnya melalui makanan yang tercemar tinja anjing atau melalui kontak langsung dengan anjing yang terinfeksi. Larva cacing kemudian berkembang di dalam tubuh manusia berbentuk kista hidatid di berbagai organ seperti hati dan paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke cara infeksi dan juga diagnosis dan pengobatan. Cara infeksinya itu ya apabila melalui makanan yang tercemar dengan tinja anjing atau melalui kontak dengan anjing yang terinfeksi secara langsung. Nah, apabila kita sudah di dalam tubuh manusia terdapat dari Echinococcus granulosus ini, itu tuh akan menyebabkan gangguan pada organ atau yang disebut dengan gejala klinis yang terjadi akibat kista hidatid tergantung tempat terdapatnya kista di dalam organ. Kista yang terdapat di permukaan organ mungkin dapat dilihat atau dirasakan adanya benjolan. Namun, kista yang di dalam organ umumnya itu tidak dapat dirasakan dan tidak bisa menimbulkan gangguan dan keluhan selama bertahun-tahun. Untuk diagnosis hidatidosis ini ada banyak sekali. Yang pertama ada tes alergika soni. Ini tuh adalah uji imunologis yang spesifik, ini mudah dikerjakan. Lalu ada uji serologi, berbagai pemeriksaan serologi dapat digunakan. Antara lain itu adalah IH atau indirect hemagglutination. Lalu ada bentonin flocculation test atau BFT, dan ada complement fixation test atau CFT. Lalu ada pemeriksaan darah tepi dan pemeriksaan sinar X. Pemeriksaan radiologi sinar X ini dikerjakan untuk menentukan secara dini adanya kista hidatid yang berada pada organ misalnya di dalam paru-paru atau hati. Oke, lanjut ke sekarang ke tindakan pengobatan. Pengobatan hidatidosis ini melibatkan tindakan operasi untuk kista tunggal yang dapat diakses, terapi biologis, anti alergi, dan obat cacing seperti albendazole atau mebendazole. Oke, lalu sekarang kita masuk ke prognosis dan juga pencegahan. Umumnya, prognosis ini bergantung pada sifat kista dan lokasi kista di dalam tubuh. Apabila kista primer yang masih dapat dioperasi, itu tuh umumnya prognosisnya cukup baik. Namun kalau udah kistanya udah sekunder, itu tuh udah mulai agak buruk. Dan kista terdapat di dalam tulang atau kista yang terdapat di dalam jaringan otak atau organ penting lainnya, itu tidak memungkinkan dilakukan pembedahan. Selanjutnya lanjut ke pencegahan. Pencegahan hidatidosis melibatkan pengobatan anjing terinfeksi, menjaga kebersihan lingkungan, mencegah kontak manusia dengan tinja anjing, dan menjaga kebersihan anjing yang dipelihara. Jadi kalau kalian memelihara anjing ya seenggaknya dimandiin lah. Jadi ya harus bersih gitu. Peliharaannya harus bersih kan, kalau bersih kan kalian juga nyaman, terus kayak juga tenang, nggak bisa terjauh lah dari penyakit-penyakit cacing-cacing ini. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya ada multiceps. Multiceps ialah cacing dewasa yang hidup di dalam usus karnivora, misalnya anjing. Sedangkan larva cacing yang biasa disebut dengan
Ceunurus hidup di dalam jaringan atau organ tubuh herbivora misalnya kambing dan domba yang merupakan hospes perantara pada daur hidup multiceps. Adapun timbulnya gejala klinis Ceunurus terjadi akibat meningkatnya tekanan intracranium yang menyebabkan hilangnya kesadaran penderita kejang-kejang paresis, gangguan penglihatan, kelumpuhan anggota gerak, gangguan pembicara, dan muntah-muntah. Dan adapun cara pengobatan dan pencegahannya, mengobati Ceunurus sulit dilakukan karena itu mencegah terjadinya Ceunurus harus dilakukan dengan cara memperbaiki sanitasi lingkungan dan menjaga kebersihan perorangan. Makanan dan minuman harus dijaga agar tidak tercemar dengan tinja anjing yang terinfeksi multiceps. Selanjutnya ada Hymenopletis nana. Hymenopletis nana merupakan cacing pita manusia yang terkecil ukurannya. Ukuran panjang tubuh antara 2 dan 4 cm dengan lebar badan antara 0,7 dan 1 mm. Telur cacing berbentuk lonjong atau bulat dengan ukuran sekitar 30 kali 45 mikron. Adapun gejalanya dapat menimbulkan astensia, penurunan berat badan, hilangnya nafsu makan, suka tidur, nyeri perut, muntah-muntah, pusing, dan keluhan neurologik. Diagnosis pasti infeksi dengan cacing kerdil dapat ditegakkan dengan mengadakan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pencegahannya dengan cara meningkatkan kebersihan lingkungan dan hygiene pada diri sendiri. Selanjutnya ada Hymenopletis diminuta, cacing dewasa yang hidup di dalam usus halus, tikus, dan mencit manusia, terutama pada anak-anak berumur 3 tahun dapat dijumpai infeksi cacing ini. Hymenopletis diminuta dewasa berukuran panjang badan antara 10 sampai 60 cm dengan lebar badan antara 3 sampai 5 mm. Adapun gejalanya, penderita yang terinfeksi cacing ini mengalami gangguan kesehatan yang ringan dan pendek waktunya karena cacing ini hanya dapat hidup antara 5 sampai 7 minggu dalam usus penderita. Diagnosis Hymenopletis diminuta, dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing ini. Pengobatannya dan pencegahannya, infeksi cacing ini dapat diobati dengan kunaikirin. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman serta memasak dengan baik. Selanjutnya ada Diplydium canium, ialah cacing pita anjing. Panjang cacing dewasa dapat mencapai 70 cm dengan strobila yang terdiri dari 60 sampai 175 protaglot. Kepala cacing berbentuk belah ketupat, mempunyai 4 alat hisap yang lonjong dan menonjol. Segmen ini berbentuk tempayan atau vas bunga yang masing-masing segmen mempunyai 2 perangkat organ reproduksi dan 1 lubang kelamin yang terletak di tengah-tengah segmen. Selanjutnya ada segmen grafit yang terletak di bagian ujung penuh berisi telur yang tersimpan di dalam kantung. Telur yang masing-masing kantung berisi 15-25. Cara penularan penyakitnya adalah cara peroral, yaitu terteral tinja atau tuma anjing dan kucing yang infektif bersama makanan atau minuman yang terinfeksi secara langsung dari tangan yang tercemar tinja anjing dan kucing yang sakit. Gejala klinis dan diagnosis, hewan yang terinfeksi cacing ini tampak gelisah dan lemah karena mengalami gangguan pencernaan. Gejala klinis ringan berupa gangguan perut, nyeri di daerah epigastrium, diare, atau terjadi reaksi alergi. Penderita juga mengalami penurunan berat badan. Selanjutnya ada pengobatan dan pencegahannya. Untuk mengobati infeksi ini digunakan niclosamid peroral dengan dosis tunggal 2 gram untuk orang dewasa dan 0,5 sampai 1,0 mg untuk anak. Selain itu dapat digunakan nukrain. Upaya untuk mencegah penularan dan infeksi cacing ini dapat dilakukan dengan menghindari kontak langsung dengan anjing, manusia, dan binatang yang terinfeksi cacing ini harus diobati dengan baik. Ya, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.